Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Widya Sandi Haryawan. Saya di sini mewakili kelompok 4 dari mata kuliah Kajian Budaya Global Daerah. Di sini kami mengusung sebuah judul, yaitu analisis perbandingan permainan tradisional dengan objek kajian, itu Festival Layang-Layang Internasional Pangandaran versus Festival Layang-Layang Internasional Pasir Gudang dalam upaya melestarikan kearifan lokal di abad ke-21. Di sini saya juga menyertakan nama anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Ahmad Iswah Haki, kedua Kusnul Amil Wardani, ketiga saya sendiri Bintang Widya Sandi Haryawan, dan keempat ada Medlin Agusta, dan yang selanjutnya ada Nasi Aleda Santoso, dan yang terakhir itu ada Zahra Kesuma. Lalu saya akan membacakan introduction atau disebut dengan pendahuluan. Di bagian sini, kami membuat satu statement bahwa setiap negara di dunia memiliki memiliki harapan atau tujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawannya ke negaranya itu sendiri, di mana mereka melihat bahwa sektor pariwisata sangatlah besar potensinya yang membawa suatu pendapatan bagi negara mereka, khususnya pendapatan nasional dari sektor pariwisata yang menyumbang perekonomian negara mereka, selain dari bidang-bidang yang strategis lainnya seperti ekonomi, perdagangan, dan juga yang sektor bisnis itu sendiri. Dalam hal ini, ASEAN sendiri membentuk suatu wadah untuk melakukan pengumpulan aset-aset wisatawan, baik itu dari pariwisatanya ataupun wisatawan sendiri, yaitu ASEAN Tourism Forum atau ATF, di mana ASEAN Tourism Forum ATF ini merupakan suatu wadah yang untuk digunakan sebagai penyambung ataupun penambah bagi income di setiap negara-negara yang ada di ASEAN itu sendiri, khususnya Indonesia. Dalam hal ini, dia membuat suatu festival budaya yang terkenal, yaitu Festival Layang-Layang Internasional yang diadakan di Pangandaran setiap tahun sekali, dan juga di Malaysia ada Festival Layang-Layang Pasir Gudang yang sudah lama berlangsung. Lalu, seperti kita ketahui bersama bahwa kawasan Pasir Gudang menjadi tuan rumah bagi Festival Layang-Layang Internasional sejak tahun 1995, di mana festival ini menjadi suatu festival layang-layang terbesar di dunia. Yang kedua adalah Festival Layang-Layang Internasional di Pangandaran yang diadakan sejak tahun 1989, yang menjadi festival layang tertua di Indonesia, di mana kedua festival tersebut mempunyai suatu inti ataupun mempunyai pokok utama, yaitu untuk membantu dalam meningkatkan income daerahnya dan juga memajukan pariwisata dan juga ekonomi kreatif mereka, khususnya ekonomi lokalnya, untuk menampilkan kontes terbang layang-layang, terus pameran seni dan juga kegiatan budaya lainnya yang serta-merta dapat membantu dalam memperkenalkan budaya daerah mereka sendiri kepada mancanegara. Dalam hal ini, mereka menggunakan suatu isu yang bersifat global daerah dan memperkenalkan kepada semua komunitas, maka diperlukan suatu diplomasi regional ataupun density marketing yang sangat baik, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan juga stakeholder lainnya, dalam hal ini dinasnya terkait, terus masyarakat lokal, dan juga para penggawa layang-layang yang ada di seluruh dunia dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan hubungan diplomatik antar negara dan juga mengurangi adanya kesenjangan dari konflik dan juga miskomunikasi yang lainnya. Sehingga lalu di sini kami membuat satu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan diplomasi daerah maupun kebijakan selama penyelenggaraan Festival Layang-Layang Internasional di Pasir Gudang dan juga di Pangandaran. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana bentuk hasil akhir dari penyelenggaraan Festival Layang-Layang Internasional di Pasir Gudang dan Pangandaran, dan yang terakhir yaitu bagaimana bentuk perbandingan yang signifikan guna mengilustrasikan
festival layang internasional di Pangandaran juga di Pasir Gudang. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui aplikasi diplomasi daerah beserta kebijakan ketika penyelenggaraan festival layang-layang internasional di Pasir Gudang. Lalu yang kedua, untuk mengetahui penerapan diplomasi maupun kebijakan yang ada di Festival Layang Internasional di Pangandaran. Yang ketiga yaitu untuk menjelaskan hasil akhir dari penyelenggaraan Festival Layang Internasional di Pasir Gudang dan di Pangandaran. Dan keempat yaitu untuk membandingkan antara Festival Layang Internasional di Pasir Gudang dan Pangandaran. Lalu ada manfaat penelitian. Kami membuat suatu manfaat ataupun membuat suatu khazanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa hubungan internasional itu sendiri, sehingga dapat menambah modal pengetahuan juga bagi masyarakat umum maupun sebagai mahasiswa tentang festival layang-layang internasional yang diadakan di Pasir Gudang dan juga di Pangandaran. Yang kedua, menjadi referensi tambahan bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia ataupun dunia untuk memaksimalkan tata ruang daerahnya sebagai potensi soft power yang diisi oleh aktivitas berskala global ini. Yang ketiga yaitu mensinergitaskan tindakan pemerintah, individu, kelompok, dan masyarakat dalam menggelar acara tahunan yang berskala global di Indonesia maupun di penjuru dunia. Dan yang keempat itu membantu dan mempermudah bagi peneliti maupun akademisi yang tergabung dalam riset bersama dalam mencari sebuah objek penelitian yang syarat akan potensi pariwisata dan budaya yang sangat kaya sehingga luaran penelitian mereka bisa dijadikan rujukan otentik bagi pemerintah daerah maupun aktor non-pemerintah lainnya untuk menggelar festival internasional di daerah terkait. Dan sini kami mengusung landasan konsep itu ada diplomasi daerah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kajian diplomasi pada hubungan internasional tidak hanya terpaku pada negara saja, namun kepada aktor-aktor yang ada di daerah ataupun aktor-aktor yang bersifat non pemerintah seperti pengusaha, individu, masyarakat, dan lain sebagainya menjadi suatu kajian yang sangat difokuskan oleh HI itu sendiri, di mana transformasi ini menjadi suatu bukti otentik dan juga bukti kuat bagi kemajuan dari ilmu HI di abad ke-21 ini. Dengan banyaknya strategi internasional yang dikembangkan oleh pemerintah daerah di berbagai bidang seperti investasi luar negeri, promosi wisata, keamanan manusia, dan perlindungan lingkungan, serta hal-hal lainnya, hal ini sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah di mana pemerintah tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat saja, namun pemerintah daerah juga memiliki kewenangan, kewajiban, dan juga hak untuk mengatur dan juga mengelola daerahnya sendiri sehingga dapat memancanegarakan daerahnya dengan suatu potensi yang ada, yaitu potensi yang bersifat kultural atau potensi yang bersifat menguntungkan dengan bisa dibawa ke level internasional dan bisa mengajak masyarakat lainnya supaya datang ke daerah mereka dengan cara-cara yang mereka bawa yaitu dari pemerintah daerah tersebut. Lalu city marketing adalah suatu konsep baru yang mengacu pada proses strategis mempromosikan kota ataupun kota media dan ataupun istilah kabupaten agar menarik pengunjung, pebisnis, investor, dan penduduk baru untuk datang ke daerah tersebut. Hal ini melibatkan antara penggunaan berbagai teknik dan alat pemasaran yang sangat baik, sehingga menciptakan citra positif bagi kota ataupun kabupaten dengan menunjukkan karakteristik uniknya dan menyoroti kekuatan kelebihannya. Hal ini telah dilakukan oleh Pangandaran dan juga Pasir Gudang, di mana mereka menampilkan kotanya ataupun kabupatennya, di mana Pangandaran sendiri mempunyai suatu view atau ciri khas dari kotanya itu kota yang berbatasan dengan laut dan juga adanya perbukitan dan juga budayanya masih ada sehingga itu menjadi suatu alat promosi bagi daerahnya kepada masyarakat internasional. Sementara Pasir Gudang sendiri menampilkan suatu kawasan yang bersifat padat industri namun mempunyai suatu wilayah yang dapat digunakan untuk menarik para penggawa-penggawa layang-layang untuk menerbangkan menerbangkan layang-layangnya sehingga dapat dijadikan suatu acara perlombaan dan ini menjadi suatu bukti kuat bagi kedua pemerintah tersebut dalam menggelar acara internasional.
Lalu metode penelitian, kami membuat metode penelitian dan hal ini menggunakan penelitian kualitatif, di mana pemaparan yang disampaikan oleh Creswell bahwa penelitian yang membentuk realitas sosial yang berfokus pada suatu proses interaktif dan fenomena yang sedang diteliti. Penelitian dengan metode ini dilakukan dengan menggabungkan teori-teori, konsep-konsep yang disignifikan dan data-data yang sebagai pendukung proses penelitian. Selanjutnya, peneliti memakai teknik komparatif yang berusaha membandingkan terhadap objek penelitian satu dengan lainnya, yakni festival layang-layang internasional di Pangandaran dan juga di Pasir Gudang, dengan memperkuat bukti otentik dan juga bukti relasi penggunaan diplomasi daerah dan juga sistem marketing yang sangat baik. Lalu selanjutnya adalah bagian pembahasan. Di bagian pembahasan ini kami membuat satu bagian khusus yaitu tentang Festival Layang-Layang Internasional Pangandaran. Festival Layang-Layang Internasional Pangandaran ini telah diselenggarakan selama kurun waktu 3 hari dan pelaksanaannya pada akhir pekan, di mana hal ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai macam seni, budaya, dan alam Pangandaran ke mancanegara, serta mengembangkan ekonomi kreatif. Dalam hal ini, pelaksanaan ini didukung juga oleh pemerintah daerah Pangandaran melalui Kabupaten Kabupaten Pangandaran beserta dinas-dinas terkait dan juga asosiasi layang-layang Pangandaran, yang mana tujuan dari pengundangan dari peserta internasional ini sebagai bentuk suatu komitmen oleh pemerintah daerah untuk mengajak diskusi bersama dalam menggelar acara dan juga mengevaluasi pasca diselenggarakannya acara internasional ini, dalam hal ini layang-layang internasional di Pangandaran. Lalu Pangandaran International Kite Festival sebagai diplomasi daerah Pangandaran, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa diplomasi daerah Pangandaran yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri telah dijalaninya dengan mendapatkan 3 poin utama, yaitu politik, budaya, dan ekonomi. Dalam secara khususnya, pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran telah mendapatkan 2 poin utama yang sangat penting, yaitu budaya dan ekonomi, di mana sebagai daerah dengan leading sektor pariwisata yang memiliki tujuan konkret untuk menjadikan pariwisata bertaraf internasional dan berkelas dunia, kegiatan Pangandaran International Kite Festival merupakan ikhtiar signifikan yang dapat meliputi fungsi diplomasi. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Pangandaran nomor 4, bahwa pemerintah Kabupaten Pangandaran berikhtiar untuk memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di Pangandaran, sementara pemerintah Pangandaran menyediakan satu sesi khusus yang mempertemukan peserta nasional dan internasional dengan bupatinya, beserta juga dengan stakeholder-nya dalam hal jamuan makan malam. Dan ini juga menarik suatu investor asing dan juga investor dalam negeri untuk menginvestkan sejumlah dana-dana mereka ke dalam festival tersebut, sehingga dapat menarik dan juga meningkatkan potensi ataupun income bagi daerah tersebut ke level internasional, dan juga dapat menaikkan pendapatan bagi Pangandaran dengan membawa berbagai investor dan juga hal-hal lainnya. Lalu ada Festival Layang-Layang Internasional di Pasir Gudang. Acara ini telah dilakukan sejak tahun 1995, di mana telah diperkenalkan di daerah terpencil dan terdalam di Pasir Gudang. Acara festival ini digelar oleh Dinas Pariwisata, Dinas Budaya, Dinas Seni, Majelis Bandaraya Pasir Gudang, dan juga Asosiasi Layang-Layang Kota Johor. Menariknya, jumlah peserta telah mencapai 250 peserta dan dari mancanegara dan 1.200 peserta dari daerah maupun nasional di Malaysia. Hal ini juga memaksimalkan dan mempermudah seluruh aktivitas acara, baik data diskusi, data pelaksanaan yang bersama-sama membahas teknik festival layang-layang ini dengan bersama Asosiasi Pelayang Kota Johor dengan Asosiasi Pelayang dari internasional itu sendiri.
Ada sebuah kegiatan khas dan khusus yang bernama Public Kite Workshop by local international participant yang diadakan di festival layang-layang ini, di mana tujuannya untuk memberikan kesempatan, peluang, dan edukasi kepada pengunjung bagaimana teknik membuat suatu layang-layang baik yang benar dan juga bisa diterbangkan di atas udara yang indah dan juga yang memukau bagi semua orang. Alasan mengapa diadakannya festival layang-layang di Pasir Gudang adalah karena kondisi dari Pasir Gudang sendiri merupakan suatu kawasan padat industri yang berada di semenanjung Malaysia, di mana sangat banyak pabrik di sana. Mulai dari 700 hingga 800 pabrik berada di daerah terpencil. Dengan mendapatkan atensi publik ini ataupun dari pemerintah daerah itu sendiri, maka Presiden dari Johor Corporation dan pemerintah negeri Johor sangat memberikan kebebasan bagi pelayang agar meramaikan kegiatan ini dan menganjurkan suatu acara festival global yang diselenggarakan dengan baik, sehingga para investor asing juga dapat menanamkan modalnya kepada wilayah ini, khususnya wilayah Pasir Gudang ataupun dari wilayah kawasan industrinya dan juga dari festival itu sendiri. Luaran penyelenggaraan Pasir Gudang World Kite Festival. Pertama adanya MOU yang membahas tentang museum layang-layang. Hal ini menjelaskan bagaimana suatu kiat khusus untuk menanamkan dan juga membumikan layang-layang itu kepada masyarakat internasional. Bagaimana pembuatan museum layang-layang, cara pameran layang-layang, penyimpanan, pembuatan, cara membuat pertandingan, dan beberapa hal lainnya. Kedua, bagaimana kesepakatan mengenai menyelenggarakan festival layang-layang. Beberapa pihak sepakat pada penyelenggaraan festival layang-layang tersebut beserta perjanjiannya, sebab agenda tersebut merupakan agenda yang bertujuan untuk mempromosikan, mengenalkan budaya produk wisata ke daerah dan negara lain yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan dari masing-masing pihak. Diselenggarakan Pasir Gudang World Cup Festival ini menjadi suatu tujuan bagi semua pihak untuk menjalin hubungan silaturahmi yang baik, khususnya bagi aktor pelayang dari berbagai daerah dan di dunia. Lalu yang selanjutnya adalah makna layang-layang terhadap kearifan lokal di Pangandaran dan juga Pasir Gudang. Di Malaysia, layang-layang sangat digunakan untuk mengusir roh jahat dan juga untuk yang berasal dari dalam rumah maupun orang-orang yang hendak memberikan ilmu jahat kepada seseorang, di mana ceritanya telah berkembang pesat ke seluruh penjuru daerah di Malaysia dan menjadi suatu aspek spiritual yang sangat dipegang dan juga sangat dikagumi oleh masyarakat di sana. Bahkan di Malaysia juga layang-layang digunakan untuk berkebun. Sebelum berkebun, mereka para petani menerbangkan layang-layangnya di udara di atas langit sebagai menandakan terdapat simbol kemakmuran, kemenangan dan juga kebaikan bagi mereka untuk menanam maupun memetik hasil kebun dengan baik sehingga mendapatkan jumlah yang melimpah. Kalau di Pangandaran sendiri, layang-layang telah digunakan sejak 1600-an oleh para nelayan untuk memancing dan juga menangkap ikan di laut, di mana mereka menggunakan layang terbuat dari bahan plastik, diikatkan di dalam suatu tali atau umpan, sehingga ketika layang-layang tersebut jatuh, maka otomatis ikan-ikan tersebut akan naik ke udara atau akan muncul ke atas air yang menandakan bahwa umpan tersebut telah dimakan oleh ikan dan layang-layang akan otomatis terangkat ke udara yang menandakan jumlah ikan telah mencukupi untuk ditaruh ke dalam kapal nelayan. Lalu ada analisis perbandingan Pangandaran dan Pasir Gudang World Kite Festival, di mana Pangandaran dan Pasir Gudang menggunakan sumber daya asing secara berbeda, walaupun tujuannya untuk memasarkan daerahnya dan menarik wisatawan ke luar negeri. Pasir Gudang sendiri lebih fokus kepada memikat investor asing ke daerah tersebut untuk melihat pentingnya sumber daya asing sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan dan perkembangan daerah tersebut. Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan Pasir Gudang dalam menjalin kesepakatan ini juga sangat menyoroti fakta bahwa perayaan dapat digunakan sebagai alat diplomasi untuk mempromosikan kerjasama dengan negara lain.
Sementara di Pangandaran sendiri, besarnya potensi festival layang-layang internasional untuk memicu pembangunan daerah tidak hanya dalam hal menerbangkan layang-layang, tetapi juga dapat melestarikan budaya lokal, mempromosikan wisata, penampilan kuliner, dan juga banyak hal kembali. Sementara persamaan dari kedua festival ini adalah sama-sama untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut, baik itu dari wisatawan sendiri, pelayang-layang, masyarakat lokal, dan juga dari pemerintah daerah tersebut dalam mengembangkan aspek SDM-nya, sehingga dapat menjadi modal utama dalam mengembangkan festival-festival bergengsi lainnya kepada di tahun-tahun yang akan datang. Kesimpulannya adalah Pangandaran International Kite Festival merupakan ikhtiar ataupun hasil bentuk dari diplomasi daerah dan penerapannya bagi fungsi promosi Kabupaten Pangandaran. Hal ini juga acara ini digelar secara manual maupun secara kolektif oleh perangkat governmental daerah dan juga masyarakat lokal di sana. Dan dan penyelenggaraan Pangandaran International Kite Festival ini bersama-sama dengan di Pasir Gudang juga menjadi optimasi sumber daya lokal untuk kesejahteraan penduduk dan pengembangan ekonomi kreatif sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut. Dengan melalui metode komparasi yang kami usung dan juga kami gunakan, hal ini juga didapatkan pemetaan dengan 4 item pembanding serta struktur kepentingan dan kontribusi pemerintah bahwa sebagai entitas subnasional di tengah jaringan diplomatik ketika daerah sama-sama memanfaatkan event festival layang-layang untuk membangun citra, pelestarian budaya, dan juga penarikan keuntungan ekonomi atau investasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.